Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun ada sedikit keterlambatan, tapi Engkau luar biasa, dan Engkau boleh menuntun hamba-Mu untuk boleh kembali ke Jakarta. Saat ini kami ingin merenungkan sebagian daripada sabda-Mu, terutama mengenai tradisi yang sudah sangat lama, mengenai 7 duka Maria. Tuhan, biarlah Engkau boleh berbicara kepada kami, anak-anak-Mu, dan urapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang bodoh, yang hina ini, supaya kami boleh merenungkan Tuhan, betapa baiknya Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Teman-teman, tema pada malam hari ini adalah 7 duka Maria. 7 duka Maria ini berdasarkan adalah sesuatu hal yang tradisi yang sangat lama sekali, karena memang ini berasal dari kisah ketika Maria mendengarkan perkataan dari Simeon yang mengatakan bahwa sebuah pedang akan menembus jiwamu. Jadi 7 duka Maria ini kalau kita lihat secara garis besarnya dulu, yang pertama adalah ketika Maria mendapatkan prophesied atau nubuatan atau sabda pengetahuan dari seorang yang bernama Simeon, ketika itu Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya untuk datang ke bait Allah sesuai dengan agama, dan itu dalam Injil Lukas. Di situ dikatakan bahwa Simeon adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan dia menanti-nantikan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan ketika dia menanti-nantikan hal itu, Yesus datang, dan ketika dia melihat Yesus datang, dia begitu sukacita. Bayi Yesus yang baru berusia beberapa hari di gendongnya. Terus dia menyanyikan suatu lagu yang sampai hari ini, lagu itu masih menjadi pujian pada saat kita mengakhiri doa senja biasanya. Doa malam malah itu, ibadah penutup gitu. Yang mengatakan, Tuhan aku sekarang perkenankanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah ketika Simeon melihat bayi Yesus, dia begitu bersukacita, sehingga dia boleh merasakan sukacita itu, dia keluarkan lagu pujian itu, Kidung Simeon, yang sampai hari ini masih kita nyanyikan. Dan kemudian dia berkata kepada Maria, anak ini akan menimbulkan perbantahan bagi bangsa, menjadi satu tanda, dan sebuah pedang akan menembus jiwamu, supaya pengertian atau hati banyak orang dinyatakan. Oke, sebelum ke situ, nanti saya akan membahas ini lebih lanjut. Tetapi sebelumnya kita melihat dulu bahwa ini yang pertama. Terus kemudian devosi yang sudah sangat lama ini, kemudian berlanjut lagi dengan, Maria tidak mengalami shock itu atau kekacauan pikiran itu tidak hanya pada saat itu, tetapi juga pada saat dia mengalami kesulitan sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, terus tenang-tenang, sukacita, ketika Yesus hampir berusia 2 tahun, tiba-tiba dia harus mengungsi ke Mesir. Nah, itu menjadi sukacita yang kedua. Kemudian Yesus kembali ke tanah Israel, dan masalah yang ketiga timbul, duka cita yang ketiga itu timbul, yaitu ketika Yesus hilang di bait Allah ketika Yesus berusia 12 tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sudah mulai ketika Yesus dewasa, dimasukkan di situ adalah ketika Yesus berjumpa dengan Maria sedang dalam perjalanan ke Kalvari. Yang kelima, Yesus disalib. Yang keenam, Yesus turun wafat. Yang ketujuh, Yesus diturunkan dari salib. Yang ketujuh itu satu hal yang sangat indah. Yesus dikuburkan. Dan ada satu patung yang sering kita lihat yang disebut Pieta, yaitu patung Maria yang menggendong jenazah Yesus. Kira-kira itu 7 itunya dulu. Oke? Jadi itu ketujuh duka Maria yang dialami. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah ketika Maria mendapatkan bahwa suatu
nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus akan mengalami suatu hal yang menimbulkan perbantahan. Yesus mengalami suatu hal yang akan menimbulkan perbantahan. Nah, pertanyaan saya ketika saya merenungkan ini, apakah Maria kira-kira ngerti nggak sih? Kira-kira dia mengerti nggak dengan apa yang dikatakan oleh Simeon? Rasa-rasanya dia tidak mengerti. Tolong boleh ditampilkan bacaannya. Kita membaca sebentar dari Injil Lukas, Lukas 2, ketika Lukas 1 ini ya. Lukas 1 ketika peristiwa Simeon memberikan nubuatan itu kepada Lukas 2 ayat 33 sampai ayat 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lanjut. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saya pikir Maria tidak mengerti apa maksudnya. Jangan pun suatu hal yang seperti ini. Ketika Maria mendengarkan suara para gembala yang menceritakan segala sesuatu, dan di dalam kitab suci elektronik saya yang ada di sini, itu ada di bab 19, ayat 19, saya tulis itu bulan 2 tahun tanggal 2 bulan 1 tahun 2017. Yang artinya itu 2005 tahun yang lalu. Ketika saya merenungkan peristiwa itu, jangan pun perkataan Simeon yang begitu sulit untuk kita mengerti, perkataan yang gampang dari seorang para gembala saja, Maria saat itu tidak mengerti. Tetapi Maria menyimpannya dalam hati segala sesuatu yang diceritakan oleh para gembala. Jadi ini adalah peristiwa Natal. Yesus lahir, gembala-gembala bersukaria, menceritakan apa yang terjadi bahwa mereka mendengarkan kabar sukacita dari malaikat yang ada di padang penggembalaan. Saat itu saja Maria tidak mengerti mengenai kenapa gembala-gembala itu bercerita tentang hal seperti ini, tetapi dia menyimpan perkara itu, kalimat itu di dalam hati. Dan waktu saya bikin renungan itu, saya bikinnya menarik. Apa yang diceritakan oleh para gembala? Apa yang mereka dengar dari para malaikat? Apa yang para malaikat sampaikan? Suara dari Allah, yaitu firman Allah sendiri. Allah berfirman untuk disampaikan, diberikan kepada malaikat, untuk disampaikan kepada para gembala, dan para gembala menyampaikan itu kepada Maria. Maria tidak mengerti, dia mencatat itu, tetapi dia menyimpannya dalam hati. Ini satu hal yang indah bahwa Maria menyimpan firman itu dalam hati. Masalahnya nih, pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh Simeon bukan firman? Saya boleh membuka kamera Anda supaya saya bisa melihat caranya gimana ya? Untuk lihat semua kamera gitu caranya gimana ya? Digeser. Digeser ya. Oh iya, oke. Coba boleh buka kamera. Yang lain buka kamera boleh. Ada Thalia, ada Cuncun, ada Jessica, ada Prita, ada Alosia, ada siapa lagi? Tolong dibuka kameranya. Boleh? Sama-sama kita membuka kamera. Ada Rinesha, ada Elva, ada Feren. Ada siapa lagi? Ada Meriani. Ini fisik Mary nih, Meriani. Boleh dibuka kameranya supaya saya bisa melihat. Ya, nggak dibuka-buka ya. Hai Dea, hai Elva, Leonardo Cuncun,
Sampingnya Elva ada Koko Lukman itu. Hai Fabi. Wow. Koko Bernard kok namanya Meriani? Saya mau bertanya. Uh, saya mau bertanya. Yang disimpan di dalam cerita gembala itu adalah firman Tuhan. Betul? Betul apa tidak betul? Siapa yang bilang tidak betul, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bilang betul, angkat tangan. Ya udah, Lia aja deh jawab. Betul? Ini siapa ini? Ini Kal ini siapa? Betul, betul. Coba dijawab, Lia. Saya kayak Pak Ben loh. Pak Ben kalau berkhotbah juga di ini ya, di hotel gitu. Ini saya di belakangnya gedung parkir bandara. Luar biasa banget saya ini. Baik, yang diberitakan oleh para gembala itu firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah berita yang diberitakan oleh Simeon bukan firman Tuhan? Siapa yang bilang tidak? Katakan. Siapa yang bilang iya, itu firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Oh, ini yang bingung langsung dia gitu. Atau dia bilang itu firman Tuhan. Coba dibuka itunya, speakernya dia, saya mau dengar. Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Suatu nubuatan. Pertanyaan yang kedua, kalau itu firman Tuhan, kenapa kok ada pedang yang akan menembus jiwanya? Sekarang kalau misalnya saya bilang sama dia, kamu akan mengalami sebuah pedang akan menembus jiwamu. Kira-kira kamu sedih, kamu takut, kamu gembira, oh puji Tuhan, Tuhan, aku dapat ini pedang, nantinya pedangnya bisa aku pamerkan, ini tembus hatiku, gitu kan. Atau kamu was-was? Takut sama was-was sih, Om. Takut sama was-was. Padahal itu adalah firman Tuhan. Betul nggak? Betul, Om. Firman Tuhan, dan itu rasanya nggak enak. Bener nggak? Iya. Nubuatannya nggak enak loh. Bukan nubuatan yang enak itu. Iya. Nubuatannya nggak enak. Bikin deg-degan, Om. Bikin deg-degan. Bikin was-was. Dan itu diterima ketika anak itu baru berusia, kalau menurut tradisi itu sekitar 8 hari. Nggak enak. Apa yang mau saya katakan? Maria menerima nubuatan itu, walaupun rasanya nggak enak. Tetapi tradisi mengajarkan kepada kita bahwa dia menyimpannya dalam hati, bukan hanya firman Tuhan yang enak-enak di telinga, bukan hanya firman Tuhan yang, oh iya, aku menyembuhkan kamu, aku baik, aku mencintaimu, tetapi termasuk firman Tuhan yang mungkin tidak enak, yang kita nggak mau dengar, yang kita diingatkan itu rasanya sebel, tetapi itu tetap firman Tuhan yang harus kita dengar, yang harus kita simpan dalam hati. Tradisi mengajarkan Maria tidak pilih-pilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu menimbulkan rasa was-was, itu menimbulkan rasa duka, itu menimbulkan rasa hal yang tidak enak. Bayangin, anak baru 8 hari, kita lihat lagi ya ayatnya ya. Tadi kan ayat 34. Tolong ayat 33 sebelumnya. Boleh ditampilkan ayat 33? Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat 33 itu, the child's father and mother were amazed at what was said about him. Itu amazed itu tidak cuma apa, kalau terjemahan ini tidak cuma heran, tetapi Anda bayangkan amazing grace gitu, mengagumkan gitu, sangat kagum dengan apa yang dikatakan tentang anak ini.
Terus tiba-tiba begitu kagum naik di atas, tiba-tiba dibuating mabuk gitu, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Siapa yang mau seperti Bunda Maria? Angkat tangan, coba aku mau lihat tangannya. Siapa yang mau seperti Bunda Maria diangkat tinggi ke atas gitu kan, emis, terus dibuanting sebuah pedang akan menembus jiwamu, karena anak ini akan menimbulkan perbantahan bagi banyak orang, supaya pikiran orang banyak dinyatakan. Dan itu menjadi sumber sebenarnya inspirasi Duka Maria yang pertama-tama. Jadi sumber inspirasi Duka Maria yang pertama-tama adalah peristiwa ini. Dan tentu saja peristiwa penyaliban seperti nanti yang tadi kita jelaskan gitu. Tetapi ini dulu yang menjadi sumber. Oh, bayangkan seorang ibu yang baru saja senang, baru saja menerima berita bahagia, anaknya itu dikatakan luar biasa, diceritakan oleh para gembala kira-kira 8 hari yang lalu, diceritakan oleh para gembala seperti itu. Terus tadi kata-kata pembukanya di dalam Kidung Simeon itu juga dia begitu bersukacita karena melihat cahaya keselamatan yang diberikan kepada umat manusia melalui bangsa Israel. Tiba-tiba sebuah pedang akan menembus jiwa. Bisa dibayangkan nggak was-wasnya seperti apa? Saya percaya ketika Maria mengalami 2 tahun kemudian, ketika Yesus mengalami peristiwa yang kedua, mungkin dia akan berpikir, oh ini kali pedangnya gitu. Oh ini kali pedangnya, anak saya diancam oleh pembunuhan. Ini ahli pedangnya, bahwa anak saya ini mengalami suatu susahnya ini ya. Ini pedangnya. Oh kira-kira yang dimaksudkan oleh Simeon itu seperti itu. Dan kita tahu, it's not that. There is much more and much more and much more. Ada begitu banyak lagi, begitu banyak lagi, begitu banyak lagi, begitu banyak lagi. Bisa dibayangkan, tahun-tahun kehidupan Maria, setelah dia mengalami, oke ya, jadi ini satu, ada nubuatan yang tidak enak rasanya. Terus peristiwa yang kedua terjadi, pembunuhan anak-anak, atau dia tiba-tiba harus berangkat menuju ke Mesir, meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kehidupannya, mencari penghidupan yang baru. Belum lagi jalannya itu loh. Kita aja nih, kalau sekarang ini naik bus, jalannya itu rasanya jauh banget, nggak nyampe-nyampe, bikin melet rasanya, bikin kita ini kayak apa? Kayak lidahnya mau melelet gitu ya. Membayangkan itu. Apalagi waktu itu yang naiknya itu mungkin onta, mungkin keledai, mungkin apalah gitu ya, yang memakan waktu berbulan-bulan, jauh itu jauh, naik mobil aja itu bisa 8, 9, 10 jam gitu ya, apalagi jalan kaki saat itu. Tetapi itu dilewati oleh Maria, mungkin dia saat itu, oh ini kali maksudnya. Terus waduh, puji Tuhan, pedangnya sudah selesai. Ketika Yesus umur 6 tahun, hilang lagi di bait Allah. 3 hari, 3 malam, hilang. Pada zaman itu belum ada HP, kayak tadi saya mengalami kehilangan, ya kan. Jaya nggak bisa nemuin saya nggak bisa nemuin dia. Terus sementara waktu terus berbunyi, waktu terus berjalan untuk apa, saya harus ngisi di sini gitu, bingung rasanya lah. Apalagi pada saat itu tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi. Maria mengira Yesus berjalan dengan bapaknya mengira Yesus berjalan dengan ibunya gitu. Ini peristiwa apa sih sebenarnya? Peristiwa Yesus berumur 12 tahun di bait Allah itu adalah peristiwa yang sampai hari ini masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi dimanapun dunia. Dan ketika saya ujian untuk sertifikasi untuk penyamaan ijazah di Amerika, itu ditentukan gitu ya. Semua ujian harus tanggal segini, kecuali upacara Yahudi yang amat penting ini. Jadi sampai zaman modern ini, upacara ini dianggap sangat penting, karena pada saat itu seorang anak
yang berusia 12 tahun atau akil balik atau mengalami perubahan suara, perubahan ini yang pertama kali, anak itu harus mengalami suatu serangkaian upacara yang akan menyebutkan bahwa dia akan menjadi anak Allah. Bar itu anak, mitzvah itu hukum-hukum Allah. Jadi sejak umur itu seluruh hukum Taurat Musa yang sudah diterjemahkan menjadi 643 itu harus dilaksanakan oleh setiap anak orang Israel, bangsa Israel, orang Yahudi secara murni dan konsekuen. Dan itu yang kejadian. Hilang. Jadi karena kenapa Yesus bisa hilang dan tidak ketahuan? Bukan karena Maria dan Yusuf tidak perhatian. Karena orang Yahudi itu laki-laki dan perempuan tidak jalan sama-sama. Laki-laki jalan di depan, terus perempuan itu jalan di belakang. Mereka tidak boleh saling jalan bersama-sama. Nah, Yesus yang sudah dianggap menjadi anak hukum, itu dianggapnya oleh Maria pasti berjalan bersama mamanya. Sementara papanya mengira, Bapak Yusuf mengira bahwa dia masih anak-anak, baru saja ini. Jadi tidak ketahuan, setelah 3 hari baru ketahuan. Hilang 3 hari pada zaman segitu, itu menimbulkan kekacauan, kepanikan yang luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, ketika Maria menemukan Yesus, dan dia berdebat, dia mendengarkan, dia bukan berdebat, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, dia belajar dengan para ahli Taurat. Terus dia bilang, "Nak, kenapa kamu melakukan hal ini kepadaku?" Apa jawab Yesus? Itu juga kita lihat dalam kitab Lukas. Yesus menjawabnya dengan mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus ada dalam rumah Bapakku?" Dalam bahasa terjemahan yang lain, "Why do you looking for me? Because I have to do my father business." Aku harus melakukan pekerjaan Bapakku. Dan ini kali kedua, Lukas mencatat bahwa Maria tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi menyimpan perkara itu di dalam hati. Dan kembali, percakapan itu, perkataan yang keluar dari mulut sang sabda itu adalah sabda itu sendiri. Dan Maria menyimpannya dalam hati. Kita sudah mengenal 2 sabda. Sabda yang enak, pujian para gembala. Sabda yang tidak enak. Dan yang terakhir yang dituliskan oleh Lukas adalah sabda yang saya boleh bilang bukannya tidak enak, tapi sabda yang ngeselin banget gitu loh, ya kan? Ngeselin banget kan? Ngasih tahu anaknya malah dikasih tahu kenapa kamu ini kenapa kamu bersusah-susah mencari aku, bukankah aku itu harus mengerjakan pekerjaan Bapakku? Dan gereja menganggap Maria mengalami kedukaan yang ketiga. Barangkali seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika Yesus melakukan hal itu hilang, Maria juga pikir, kali ini pedangnya kali. Ini pedangnya yang aku alami, barangkali ketika dia mengalami peristiwa yang ketiga ini, dia menganggap bahwa ini adalah pedangnya. Dan setelah itu akan berakhir. Tetapi ternyata tidak. Ternyata berlanjut. Dan sebenarnya kalau kita boleh memikirkan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang Maria tidak mengerti. Termasuk ketika orang Yahudi mulai mencari-cari kesalahannya dari Yesus. Saya pikir semua ibu pasti akan berpikir bahwa hal itu adalah hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan gitu. Semua ibu pasti berpikir seperti itu. Tidak ada satupun ibu yang bahagia, gembira gitu. Saya masuk mobil sekarang. Ke studio. Semoga saya masih bisa sampai studio. Wah, gelap ya jadinya ya. Mohon maaf ya.
tapi suasananya lebih tenang. Tadi sampai di peristiwa yang keempat, bahwa Yesus bertemu dengan Maria di dalam perjalanan menuju ke kayu salib. Nah, ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Barangkali saat itu Maria pun berpikir bahwa, kalau saya nyalain bisa, oke. Barangkali Maria pun saat itu berpikir bahwa, Yesus disalib, semoga saja akan ada satu mujizat seperti di dalam Mazmur 24 yang mengatakan bahwa akhirnya akan terjadi penyelamatan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang akan melepaskan Yesus dari peristiwa salib. Ya, saya tahu bahwa Yesus sedang menuju di salib. Saya sedih melihat dia. Tapi pasti akan ada rasa yang sangat mendalam, rasa yang keinginan yang sangat mendalam bahwa akan ada mujizat untuk melepaskan Yesus dari salib. Kenyataannya tidak. Kenyataannya Yesus masih harus terus berjalan, terjatuh 3 kali. Bertemu dengan perempuan-perempuan Yerusalem, malah dia masih berkata, tangisilah dirimu. Bertemu dengan Veronica, bertemu dengan Simon dari Kirene, bertemu dengan banyak orang, dan akhirnya kita menuju kepada peristiwa duka ya. Ternyata Yesus benar-benar disalib. Dengan suara yang saya seringkali menceritakan, dan saya tidak tahu apakah teman-teman masih ingat, bahwa untuk bernafas saja ketika di dalam ini tuh luar biasa susahnya. Karena dalam posisi yang tergantung itu untuk bernafas itu tidak gampang, terengah-engah. Baik, ketika Yesus disalib dengan suatu hal yang ini, saya pikir masih ada suatu harapan dalam diri Maria untuk mendapatkan suatu mujizat, bagaimana Yesus akan diselamatkan secara miraculously dari salib itu. Tapi itu nggak terjadi juga. Dan saya pikir duka itu akan memuncak ketika jenazah Yesus akhirnya ada di dalam pangkuan Maria, dan jenazah itu nanti akan dikuburkan. Saya katakan seperti itu ya. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengalaman pribadi. Saya membawa jenazah saya. Saya membawa jenazah saya. Gimana saya bisa membawa jenazah saya? Saya membawa jenazah ayah saya dari rumah sakit di Bekasi, Mitra Keluarga Bekasi, untuk dibawa ke rumah duka di Darmais. Sepanjang perjalanan itu, saya ini kan dokter ya, udah tahu ya kalau orang mati itu ya pasti tidak bergerak ya, tidak bernafas ya, tidak bergerak. Tapi karena saya begitu mengalami rasa duka cita yang luar biasa, saya merasakan ayah saya itu bergerak. Saya merasakan bahwa dia bernafas. Saya buka, ternyata tidak. Bahkan ketika ambil keputusan bahwa papa saya itu harus diformalin atau tidak, saya masih mengharapkan tunggu dulu. Saya masih mengharapkan ada satu mujizat, papa saya bangkit kembali. Sampai akhirnya ketika saya mengatakan ya, dan ketika pisau bedah itu saya ada di situ, karena untuk formalin itu kita mengambil suatu petugasnya itu mengambil suatu pisau bedah, dan dia membedah untuk melihat, mencari pembuluh darahnya. Dan ketika pisau bedah itu ditorehkan di dalam paha papa saya, tidak keluar darah, saya baru menyadari, benar-benar meninggal, dan benar-benar tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain kita menguburkan.
Jadi itu kehilangan orang yang lebih tua, which is itu normal gitu kan. Normalnya kan orang tua kita ini meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan kita. Benar enggak? Seorang yang lebih tua itu meninggal lebih dulu dibandingkan dengan seorang yang lebih muda. Saya berharap saya meninggal terlebih dahulu dibandingkan oleh Dea gitu misalnya kan. Benar nggak Dea? Saya selalu mengatakan suatu kesedihan yang luar biasa bagi orang tua ketika dia harus menguburkan anaknya. Itu luar biasa. Jangan pun menguburkan. Nih Anda punya anak nih. Ini Jaya, ini samping saya Jaya nih ya. Nah, ini Jaya. Saya todong dia saja. Kalau anakmu sakit, Mikaela panasnya nggak berhenti-berhenti. Rasa-rasanya kamu biar, oh ya syukurin, papa bilangin kamu nggak nurut anakku, Mikadut. Sekarang kamu sakit gitu. Terus gimana? Ya mending saya aja yang sakit. Ngomongnya yang kenceng nggak dengar. Mending saya aja yang sakit. So, setiap orang tua pasti akan mengatakan lebih baik anak saya tidak usah sakit, tapi saya saja yang sakit. Lebih baik dia tidak usah menderita, tetapi saya yang menderita. Dan itu dialami oleh Maria sepanjang jalan Via Dolorosa sampai akhirnya mati, sampai akhirnya jenazah itu terkulai di pangkuannya dan tidak berdaya lagi. Sebenarnya tidak dicatat oleh kitab suci bahwa jenazah Yesus pernah diletakkan di dalam pangkuan Maria. Betul? Kalau Anda lihat peristiwa penyaliban, tidak ada suatu teks kitab suci yang mengatakan bahwa jenazah Yesus pernah dibawa di pangkuan Maria. Tetapi saya mau mengingatkan, malam itu, sore itu adalah sore menjelang Sabat. Bagi orang Yahudi, menyentuh jenazah itu akan menjadikan dia haram. Dan kalau itu haram, jadi ada kemungkinan, ini ada kemungkinannya, dikatakan bahwa dikatakan bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang menurunkan jenazah Yesus, itu ada kemungkinan, dan ingat Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus itu bukan murid Yesus secara terang-terangan. Okay? Mereka adalah anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu adalah pimpinan umat pada saat kalau sekarang itu mungkin sama dengan dewan paroki gitu ya. Kalau di lingkup kecil itu dewan paroki, tapi kalau di lingkup keuskupan itu barangkali kuria gitu ya. Mereka yang menentukan adat istiadat hidup jalannya keagamaan dari orang Yahudi. Itu disebut Sanhedrin. Ya kan? Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus adalah anggota dari Sanhedrin. Dan ini sore lagi Sabat gitu. Ini kan Jumat. Jumat itu sebentar lagi mereka akan masuk Sabat. Dan kalau sampai mereka menyentuh jenazah, mereka tidak boleh melakukan Sabat. Mereka menjadi najis, harus ada proses ritual mentahirkan diri gitu. Jadi ada kemungkinan yang menurunkan adalah bukan mereka sendiri, tetapi adalah orang-orang yang ada dalam suruhannya mereka. Paham nggak ya? Tetapi tetap kalau misalkan orang itu berjalan atas suruhan saya, yang disebut adalah nama saya, bukan namanya orang suruhan itu, karena orang suruhan itu kan melakukan apa yang saya lakukan. Nah, ada kemungkinan, ada penafsiran yang mengatakan orang suruhan ini yang bersama perempuan-perempuan itulah yang kemudian mengkafani Yesus dan memberikan ini. Karena itu ada patung Pieta itu. Karena itu gereja percaya bahwa ada pengalaman Yesus atau jenazah Yesus
diletakkan dalam diri pangkuan Maria. Dan itu duka yang paling mendalam. Pertanyaannya, Maria mengalami peristiwa dari pertama sampai kemudian terakhir. Di tengah-tengah peristiwa itu masih ada peristiwa ketika dia hendak mencari Yesus, bertemu dengan Yesus. Terus orang-orang berkata kepada Yesus, lihatlah itu ibumu mau ketemu sama engkau. Terus Yesus seolah-olah dalam tanda kutip mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Bukan mereka itu, tapi mereka yang melaksanakan firman Tuhan. Seolah-olah Yesus tidak menganggap Maria. Seolah-olah saya katakan. Ya. Terus sampai akhir, dan mereka berusaha di dalam Injil yang lain dikatakan mereka berusaha mengambil Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus ini gila. Anda ngerti maksudnya? Teman-teman ngerti maksudnya? Kenapa mereka menganggap Yesus gila? Ini bukan karena mereka betul-betul menganggap Yesus gila, tetapi sama seperti misalnya saya punya anak namanya Jaya di samping saya ini yang sedang saya peluk-peluk ini kan, lagi nyetir katanya, gitu kan. Terus tiba-tiba dia melakukan suatu kesalahan yang sangat memalukan nama keluarga. Terus saya bilang, oh iya dia begitu karena dia stres gitu. Jadi mohon dimaklumi ya, mohon maaf ya, dia stres. Jadi dia kayak gitu. Anda ngerti maksudnya? Jadi mereka mengatakan Yesus gila bukan karena mereka betul-betul menganggap Yesus gila, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan Yesus. Udahlah jangan dianggap anakku itu gila, dia udah kebanyakan pikir, udah terlalu pinter dia itu gitu. Bukan ini gitu, bukan karena benar-benar menganggap Yesus gila, tetapi memang karena dia ingin menyelamatkan Yesus. Dan ternyata usahanya itu gagal. Ada beberapa versi dari 7 duka Maria. Salah satu versi yang mengatakan adalah ketika Yesus condemned to death. Jadi ketika Yesus diadili dan dinyatakan sebagai bersalah, itu duka yang ketiga atau yang keempat gitu. Tetapi akhirnya sama. Akhirnya adalah the burial of Jesus. Yesus dikuburkan gitu. Jadi ketika Maria mengalami dari mulai yang pertama, ya kan, ketika Yesus masih berusaha 8 hari, terus berjalan dan terus berjalan, dukanya itu tidak semakin berkurang, teman-teman. Dukanya itu semakin bertambah dan bertambah dan bertambah, yang mencapai puncaknya, anakku benar-benar mati. Anakku benar-benar gak berdaya. Dan anakku benar-benar dikubur saat ini, dikubur benar-benar. Terus, di mana dong janji Tuhan? Terus di mana dong yang katanya bahwa dia akan menakjubkan pikiran banyak orang? Saya pause sampai di sini dulu ya. Saya kembali ke peristiwa pertama. Di dalam peristiwa pertama tadi dikatakan apa? Sebuah pedang akan menembus jiwamu supaya pikiran orang dinyatakan. Coba dia baca dia. Karena yang ada dia. Atau ini ada Larissa ya? Larissa ya? Ini pakai baju kuning ya? Aduh, luar biasa. Good morning, selamat pagi. Baju kuning tersenyum cantik sekali. Coba dibacakan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Oh, nggak nyambung ya? Artinya apa ya, Larissa ya? Ada calon pewarta, Bapak Lukman, dan samping saya calon pewarta, Bapak Jaya. Saya bertanya, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Terus? Oh, pikirin banyak orang dinyatakan ya. Ini maksudnya gimana? Nggak nyambung ya. Yang ditebus pedangnya siapa? Maria, Om. Enggak, saya tanya sama yang calon pewarta itu. Yang ada di studio. Yang ditebus pedangnya siapa? Maria, Om. Yang dinyatakan pikirannya? Banyak orang. Ini maksudnya apa? Coba saya tanya samping saya dulu ya. Oh iya dong, ini salah sendiri kenapa menjemput saya. Coba jawab. Yang ditembus pedang udah Maria, Om. Yang ditembus pedang udah Maria. Terus? Teman-teman bisa dengar suara Jaya nggak?
Kalau enggak begini. Kurang kencang, Om. Kurang kencang ya. Ini ada mic-nya saya kasih ke dia. Ya, Om. Ya. Yang ditembus pedang kuda Maria, Om. Oke, terus? Yang dinyatakannya ya orang-orang. Ya, terus maksudnya apa? Ya dengan kematian Yesus kan merupakan buka. Belum, Yesus belum mati. Oh, ya, dinubuatkannya kan ujungnya begitu. Nah, Tapi dengan peristiwa duka Maria yaitu kematian Yesus itu membawa penebusan atau pengertian baru tentang pemahaman bagaimana itu akhlak bagi orang-orang ya. wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Memang calon pewarta hebat. Calon pewarta band, hati-hati. Ben. Calon pewarta kondang. Nah, benar. Namanya Yohanes Jaya Sucipto. Sama-sama Yohanesnya sama saya. Beri tepuk tangan yang di studio. Ayo tepuk tangan. Bareng-bareng. Semuanya teriak. Gitu. Teman-teman. Duka itu berbuah satu ganjaran bahwa pikiran orang akan terbuka dan menyatakan sebenarnya pikiran mereka, apakah mereka itu betul-betul mencintai Tuhan atau mereka cuma ngomong di bibir saja di pikiran, karena tindakan Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Dan itu dipegang oleh Maria sampai salib, sampai dia memegang jenazah Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan malaikat, Lukas mencatat, malaikat meninggalkan Maria. Dan tidak pernah lagi dicatat ketika Maria mengalami 7 peristiwa yang sangat sulit bagi dia. Ada malaikat, tenang, anakku Jaya, tenang. Nanti malaikat akan datang untuk menguatkan kamu. Enggak ada. Tetapi perkataan yang diungkapkan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu tetap dipegangnya sampai akhir kehidupan Yesus. Jadi saya percaya ketika Maria mengafani Yesus, ketika kemudian Maria meletakkan jenazah Yesus, dan ketika perempuan itu ya, kan ada satu Maria ibu Yoses, Maria Magdalena, dan satu perempuan lagi. Ada yang mengatakan bahwa satu perempuan lagi itu adalah Bunda Maria sendiri itu datang tanpa mengharapkan adanya kebangkitan. Dia masih berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Sebenarnya teman-teman, yang penting bukan dukanya Maria. Duka Maria itu luar biasa. Duka Maria itu menimbulkan rasa berduka dan kita pun mungkin bisa mengalami kedukaan seperti itu. Tetapi respon yang diberikan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Baik perkataanmu itu menyenangkan bagiku, perkataanmu itu tidak menyenangkan bagiku, perkataanmu itu merupakan sebuah pedang bagiku pun sekali, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut. Respon ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya bisa membayangkan ketika seorang perempuan muda yang barangkali baru berumur 16-17 tahun gitu, yang masih sangat bau kencur gitu, didatangin malaikat. Dan kemudian dia bertanya, nggak mungkin ini terjadi, gimana caranya? Gitu. Saya kan belum bersuami, bagaimana caranya bahwa saya bisa punya anak? Tapi setelah dijelaskan, dia hanya mengucapkan sepatah kalimat, sebuah kalimat, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu sungguh-sungguh surga seolah-olah terhenyak. Surga seolah-olah freeze. Tahu freeze ya? Kayak
komputer tuh tiba-tiba mati, kaget gitu. Gitu. Dan tidak bisa berkata apa-apa selain ucapan syukur. Dan inilah sebenarnya yang menjadi teladan kita. Bukan teladan ketika bagaimana dia mengalami 7 duka itu, tapi teladannya dia tentang respon ketika duka itu bertubi-tubi dan semakin menjadi-jadi, dia tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Makanya ketika saya mengalami peristiwa, teman-teman mungkin masih ingat bahwa bagi saya seorang Kristen yang tadinya Kristen, suatu hal yang paling sulit diterima itu adalah bukan cara pengampunan dosa, bukan sakramen rekonsiliasi, tetapi menerima seluruh doktrin Maria, bahwa Maria itu adalah Immaculata, Maria itu adalah Mater Dolorosa. Ya, Mater Dolorosa pasti, tapi saya tidak bisa mengkaitkan antara kesedihannya Maria dengan saya gitu. Sampai suatu saat ketika nanti saya berdoa supaya semua anak yang mendengar ini, Tuhan, aku berdoa bagi semua anak yang mendengar ini, sebagaimana Engkau menyatakan Maria sebagai ibu. Aku berdoa supaya mereka boleh suatu saat mengunjungi rumah keluarga kudus yang ada di Nazaret, dan mereka boleh merasakan bagaimana Bunda Maria menyapa, bahkan mungkin dengan cara yang lebih luar biasa lagi, sehingga iman mereka terhadap gereja-Mu Tuhan semakin boleh menyala-nyala. Jadi buat saya sosok Maria ini ya seorang ibu, seorang perempuan, seorang yang luar biasa gitu. Tetapi tidak ya nggak ada hubungannya lah sama gua gitu, istilah kasarnya gitu ya, lu gua gitu. Sampai suatu kali pada saat itu setelah hari raya Paskah, jadi ini kesekian kalinya saya berada di Yerusalem gitu, membawa rombongan, dan saat itu tentu saja dengan Pak Ben Ratu, dan saat itu begitu padatnya gitu, sehingga orang itu bukan kalau yang waktu sama Benny itu kita masih bisa duduk foto-foto di depan rumah keluarga kudus. Ini benar-benar datang 1 detik ya langsung pergi gitu, langsung karena begitu banyak yang ngantri gitu. Nah, saat yang cuma sepersekian detik itu, atau ya 1 detik itu, saya mendengar suara yang audible di telinga saya, yang berkata, sampai berapa lama aku harus menunggu sampai engkau mengakui aku sebagai ibu. Langsung saya nangis. Dan sejak saat itu, saya senang sekali berdoa rosari. Karena dia bukan wanita yang tidak ada kaitannya dengan saya, tapi dia adalah ibu saya, sebagaimana Yesus mengatakan kepada Yohanes, Santo pelindung saya, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Dan sejak saat itu, saya sangat suka berdoa rosari. Dan sejak saat itu saya merasa saya mempunyai seorang ibu yang begitu mencintai saya. Dan ibu ini yang berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teman-teman, pertanyaannya adalah, benar kita mau belajar dari Maria? Yakin? Tahu konsekuensinya? Kalau kita berani berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataan, kita mungkin akan mengalami naik turun seperti Maria. Kita mungkin akan mengalami duka cita. Kita mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Sebagai suatu silih supaya pikiran banyak orang dinyatakan kepada kebenaran Allah, terbuka kepada Allah. Mau nggak, berani nggak kita mengambil jalan ini? Maria berani,
Dan Maria menjalankan semuanya itu walaupun dia tidak mengerti. Mari kita berdoa. Silahkan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat tanganmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Yesus segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tanganmu saudara-saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Ya rapasikiara la 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 karapasikiara la tiara la masikiara la la badala. Terpujilah Engkau, ya Allahku, ya Tuhanku. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Ya rapasikiara la la badala. Biara la masikene biara la kana masikene la kana badala. Biara la masikene masikene. Ketika Yesus di kerumunan orang banyak, tadi saya sempat ceritakan, ibunya dan saudara-saudaranya berusaha untuk menemui Dia. Dan orang-orang itu berkata, lihat itu ibumu, lihat itu saudaramu mau bertemu dengan Dia. Tadi saya katakan bahwa seolah-olah Yesus menolak mereka dengan mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku. Mereka adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan menjalankannya, melakukan perintah Tuhan. Itulah saudaraku. Teman-teman, sebenarnya Yesus tidak hendak menolak Maria dan menolak saudara-saudaranya, karena Yesus tahu betul sejak Maria mendidik Dia tahu betul teladan yang diberikan oleh Maria dan Bapak Yosef, bahwa kedua orang tuanya ini betul-betul melaksanakan firman Allah, mencintai Allah sedemikian rupa. Seluruh teladan hidup Yusuf dan Maria menunjukkan bagaimana orang ini sungguh melakukan firman Tuhan.
secara konsekuen. Dan itu sudah dilakukan oleh Yusuf dan Maria dan diberikan teladan kepada Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan itu, dia tahu betul bahwa Maria mencintai dia bukan hanya karena dia adalah anaknya, tapi terlebih lagi Maria mencintai Yesus karena dia menyadari dari sebelum-belumnya bahwa Yesus datang dari Bapa, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh Putra Allah sendiri. Dan mereka berdua tidak hanya ngomong, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi seperti lagu tadi dikatakan, bagi Yesuslah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian sampai kekal selama-lamanya. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan engkau yang di rumah? Apa kita hanya bisa ngomong aku Katolik, aku ini, tapi kelakuan kita jauh dari itu? Atau kita belajar? Firman Tuhan kadang enak, kadang tidak enak. Firman Tuhan kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menegur kita. Firman Tuhan kadang-kadang membuat kita rasanya nggak nyaman, ditegur terus. Di sini ada yang suka protes sama saya. Tahu nggak Ci, ngomong itu terus Ci, Omnes itu. Tahu nggak Ci, ngomongnya itu melulu. Terus ngomongnya juga doanya itu melulu. Mencintai mama, mencintai papa. Bosen lah kali gitu. Firman Tuhan suka dan tidak suka, enak dan tidak enak. Mau kita belajar, aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya Yesus mengatakan hal itu karena dia mau mengajak kita agar mengangkat kita, agar kita menjadi sama seperti Maria, menjadi ibu Yesus, menjadi saudara Yesus dalam melaksanakan firman Tuhan. Maukah kita? Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Tuhan, ini kami, bawa kami setingkat lebih tinggi untuk menjalankan ibadah peribadatan kami, bukan hanya dengan memuji-muji Engkau, tetapi seluruh kehidupan kami secara sungguh-sungguh mengikuti perintah-Mu, menjalankan ajaran-Mu, mencintai semua orang, menerima firman-Mu sekalipun kadang itu tidak enak bagi kami. Karena dengan kami melakukan hal itu, sebagaimana Engkau mengutus Bunda Maria, semua pikiran orang akan dibukakan untuk menyadari siapa sesungguhnya Allah yang kami sembah. Tuhan, seringkali Tuhan, dan kami bertindak tanduk, bertutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami belum bisa mengontrol emosi kami sendiri. Kami masih sering marah-marah. Kami sering kali ngeyel, ngotot. Tuhan mau menangnya sendiri. Kami masih sering tidak mendahulukan kepentingan orang lain. Kami selalu merasa diri kami hebat. Sesungguhnya itu bukan sebuah pedang yang menembus hati kami, tapi tindakan kami bagikan pedang yang menembus banyak orang, sehingga semakin banyak pikiran manusia yang tertutup yang tidak mau mengenal Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Bunda Maria, supaya pikiran banyak orang dinyatakan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria selalu mendoakan kita semua. Amin. Dah.